Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Jadi kali ini ada berita yang menarik juga ya tentang salah satu katanya yang sarjana hukum yang dari bahasanya mempermasalahkan tentang ojek online ya, sempat menghina juga. Jadi gimana video selengkapnya? Kita saksikan bersama-sama, ini dia. Saya akan laporkan ke polisi. Pertama, tidak satu diupload. Karena bapakmu polisi atau gimana? karena saya anak hukum, saya Anak hukum, sarjana mantap. hukum. Anak hukum dia. Jadi dia anak Dia hukum. tidak kasih saya helm, Anak saya hukum. bayar. Dia nggak mau pakai helm. Dia mau salahin saya. Ada bukti tidak? Tadi kamu yang bilang tidak usah pakai helm. Ada bukti. Tidak ada bukti. Lihat modelnya, kalian lihat modelnya. Loh, Saya bisa turun di ini helm, ini helm. Dia yang bilang tidak pakai helm, tidak apa kan dia bilang gitu. Jadi begitu, jadi sesudah kejadian itu biasalah langsung klarifikasi. Jadi bagaimana klarifikasinya Semeton? Ini dia. Selamat sore teman-teman semua, perkenalkan saya Nadia. Saya adalah perempuan yang viral di salah satu akun TikTok milik Falak Official atau salah satu ojol. Jadi di sini saya ingin mengklarifikasi kronologi yang terjadi secara sebenar-benarnya tanpa dikurang-kurangi maupun dilebih-lebihkan. Jadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei pukul 16.23 WITA, saya memesan ojek online dari Living World Denpasar, tujuan kos saya di Sidikarya. Jadi pada saat itu saya dijemput langsung di depan Living World Denpasar. Pada saat itu saya memang tidak ditawarkan helm oleh sang ojol, namun saya bertanya kepada sang ojol bahwa apa nggak apa-apa saya nggak pakai helm, dan ojolnya menjawab nggak apa-apa, udah sore juga mbak gitu. Saya juga tidak melihat helmnya di depan maupun di belakang motornya seperti yang biasa saya temukan di driver ojol lain. Jadi pada saat itu saya juga terburu-buru pulang, jadi saya menyetujui untuk tidak menggunakan helm. Jadi dari perjalanan dari Living World Denpasar itu tidak ada permasalahan sampai ketika kita masuk di daerah Pakerisan. Di situ saya meminta ojolnya untuk menaikkan laju kecepatan motornya agar lebih cepat, karena saya pada saat itu sudah terburu-buru. Namun ojolnya itu merespon dengan ngebut ugal-ugalan sehingga hampir menabrak pengendara motor lain. Di situ saya takut karena posisi duduk saya pada saat itu miring, duduk perempuan menggunakan rok. Jadi saya bilang, boleh cepat-cepat tapi jangan sampai membahayakan orang lain pada saat itu. Namun dia menjawab, dia bilang tadi minta dicepetin, sekarang minta dilambatin gitu. Akhirnya saya bilang boleh cepat tapi jangan sampai membahayakan motor lain. Ini masnya udah membahayakan motor lain gitu. Terus dia jawab, lah tolol gitu. Tapi pada saat itu saya tidak menggubris, saya takut saya terpancing emosi nanti di jalan kenapa-kenapa. Namun di situ saya sudah emosi. Jadi ketika saya turun dari motor, saya mengeluarkan uang ongkos ojolnya, namun sambil saya bilang, kenapa kamu bilang saya tolol? Saya gituin dia di depan kosan saya. Jadi adik saya dan kakak saya keluar. Saya karena situ sudah berteriak, kenapa kamu bilang saya tolol? Gitu, sambil menyodorkan uang 25.000. Jadi pada saat itu ongkos ojolnya itu 20.600, tapi saya bayarnya 25.000 karena saya kan nggak ada uang 500-an kan. Akhirnya dia mau kembaliin, saya bilang nggak usah, saya bilang gitu. Saya bilang saya nggak akan rating kamu jelek, tapi besok-besok kamu ketemu customer lain jangan menggunakan kata tolol gitu. Jadi pada saat saya menyodorkan uang, memang adik saya dan kakak saya sudah keluar ketika saya emosi mengenai bahasa kasar tolol tersebut. Nah, setelah itu dia memutar motornya. Jadi saat dia memutar motornya sambil sewot itu, saya bilang, hey, saya gituin. Dan dia langsung mematikan motornya. Jadi tidak saya cegat seperti yang dia ceritakan di akun TikToknya gitu. Jadi saya langsung bilang, kalau belum selesai masalahnya, ayo kita selesaikan dulu di sini. Saya gituin dia. Terus dia terus menyangkal dengan berbagai macam alasan terkait apa yang saya minta itu, yaitu minta dicepetin motornya di jalan, terus tiba-tiba minta dilambatin gitu. Menurut dia itu tolol gitu. Jadi dia mengeluarkan bahasa tolol tersebut gitu. Dia terus menyangkal. Di sini saya juga menjelaskan ke dia, kalau misal kamu menjadikan ini sebuah masalah, yang salah di sini itu kamu, karena kamu di sini tidak memberikan saya helm, terus kamu di jalan tadi juga membahayakan penumpang, dan kamu memarahi saya dengan bahasa kasar tolol. Saya gituin lah dia. Akhirnya karena dia sudah menyangkal dan tidak terima,
Jadi dia mengeluarkan HP-nya pada saat itu dan dia memvideokan saya dan kakak-kakak saya. Ketika dia mau memvideokan, dia bilang saya akan viralkan di TikTok. Jadi kakak saya langsung merampas HP-nya pada saat itu. Kakak saya merampas lalu mengembalikan HP-nya itu ke dia. Jadi kita sudah terpancing emosi kan pada saat itu. Kenapa dia harus memvideokan kami dan mengancam mau memviralkan di TikTok? Terus ternyata dia melanjutkan lagi video tersebut. Dia mengancam bahwa saya akan viralin kalian di TikTok. Jadi pada saat itu saya sudah emosi, kenapa dia mau memviralkan kami di TikTok padahal kami tidak tahu kerugiannya dia apa pada saat itu. Akhirnya saya juga bilang pada saat itu bahwa saya akan melaporkan kamu ke polisi kalau kamu memviralkan saya di TikTok karena kamu sudah memvideokan saya tanpa izin. Pada saat itu juga dia terus memancing emosi saya. Terus dia bilang, "Memang kamu siapa? Bapakmu polisi ya?" Dan pada saat itu saya bilang, "Bukan, bapak saya bukan polisi. Saya anak hukum, saya sarjana hukum seperti yang kalian lihat di video itu." Jadi pada saat itu saya juga melepas dia pergi kan, tapi dengan tertawa. Saya tertawa bukan karena saya ingin meremehkan ojolnya seperti yang kalian tuduhkan ke saya, tapi pada saat itu saya menertawai kelakuan konyolnya yang memvideokan helm di joknya, seakan-akan di situ dia ingin membenarkan bahwa saya anak hukum yang tidak ingin menggunakan helm. Yang pada dasarnya pada saat dia menjemput saya juga dia tidak menawarkan helm. Jadi saya mentertawakan itu, saya syok, tapi saya tertawa karena itu konyol sekali kalau kamu mau viralin. Tapi pada saat itu kami juga membiarkan dia pergi karena menurut kami itu masalah yang sepele, tapi kami tidak tahu bahwa video itu ternyata di-up dan diviralkan di TikTok yang notabene video itu dikonsumsi oleh banyak pihak tanpa diketahui apa penyebabnya, terjadi arogansi dan fitnah-fitnah yang sudah tersebar seperti itu. Selanjutnya saya akan meluruskan beberapa fitnah-fitnah yang sudah dilontarkan kepada saya dan beberapa hal yang tidak sesuai dalam klarifikasi yang telah dibuat oleh Falak Official tersebut beserta dengan buktinya. Yang pertama di sini dia membenarkan, dia bilang tolol kepada customer. Dan yang kedua, dia membenarkan tidak menawari saya helm. Itu bisa dilihat dari klarifikasi YouTube-nya pada menit ke 1 menit 15 detik. Mas nggak usah pakai helm, nggak apa-apa kan, dia bilang gitu kan. Ya gue balas, terserang banyak nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, akhirnya aman nih. Jadi gue nggak tawarin helm karena dia udah nanya kan, berarti kalau dia nanya gitu berarti dia nggak mau pakai kan. Aman nih. Jadi gue nggak tawarin helm karena dia udah nanya kan. Tetapi dia malah membenarkan komentar netizen tentang dia sudah menawari helm di komen TikToknya, sehingga menggiring opini publik bahwasanya di sini saya tidak dari awal mau menggunakan helm. Yang ketiga, dia menyebarluaskan akun adik saya tanpa izin di TikToknya sehingga adik saya mendapatkan ujaran kebencian dan cacian yang sangat jahat dari netizen TikTok. Yang pada kenyataannya kami bahkan tidak meng-share apapun info mengenai oknum ojol tersebut. Yang keempat, kami juga sudah meminta maaf sesuai dengan keinginan dia, dikarenakan dia lagi-lagi mengeluarkan ancaman akan membuat video terus-menerus tentang kami, dan kami juga di sini sudah mengajak dia bertemu secara baik-baik, bahkan menyuruh dia untuk mengajak kerabatnya ataupun teman-temannya kalau memang dia merasa tidak aman apabila bertemu dengan kami sendiri. Tapi lagi-lagi dia tidak mau dan penuh alasan. Iya. Yang kelima, di sini juga ada hal yang janggal, yakni dia menjelaskan kronologi terjadinya kasus tersebut pada live-nya. Jalur yang dilewati adalah daerah Sesetan, yang notabene yang kami lewati pada saat itu adalah jalur Pakrisan. Pas udah nyampe tinggal 1 kilo lagi nih di Sesetan, udah di Sesetan nih. Kalian tahu kan Sesetan tuh jalannya kan nggak selebar Sunset Road kan. Kalian tahu kan, udah gitu 2 arah kan. Ini motor. Ini motor tadi tidak kasih saya helm. Terus karena saya suruh cepat dia ngebut dan hampir nabrak. Terus dia katakan saya tolol. Sekarang dia video saya minta ini. Demikian klarifikasi ini saya buat dengan sebenarnya, berharap para netizen bisa mengetahui dan memahami kejadian yang sebenarnya,
sehingga tidak ada persepsi lain terkait video yang sudah diviralkan oleh oknum ojol tersebut. Sebagai warga negara yang baik, sebenarnya permasalahan ini sudah saya serahkan kepada pihak yang berwajib, karena negara kita ini adalah negara hukum. Atas nama pribadi dan sebagai seorang perempuan, saya hanya berpikir dengan hati nurani dan perasaan, berharap kejadian yang saya alami ini tidak dialami lagi oleh orang lain. Dan sebagai orang biasa, di sini saya meminta maaf terkait perilaku saya pada video tersebut, dan tentunya kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh video viral tersebut yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dalam kesempatan ini pula, saya juga menyampaikan kepada seluruh netizen bahwa jangan ada lagi yang menyebarkan berita hoaks, apalagi mencantumkan atau membawa ras, suku, agama maupun profesi. Mari kita bijak dalam menggunakan medsos dan mencari tahu kebenarannya sebelum menyebarluaskannya kepada masyarakat umum. Setuju. Sekali lagi saya ingin memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Nah gitu ya, jangan cepat meng-share berita-berita memang yang belum benar lah, belum tentu benar gitu kan. Karena sekarang memang sosial media ini banyak sekali, cepat juga ya untuk memviralkan seseorang atau sesuatu, cepat sekali. Tapi alangkah bijaknya memang, setuju juga saya sama mbaknya untuk coba dilihat dulu, dicek dulu bagaimana sih kronologi yang sebenarnya gitu kan. Karena ini juga akan berdampak juga dengan kita gitu kan. Jadi kebiasaan juga begitu lihat tanpa diverifikasi benar itu tidak langsung di-share, ini akan jadi masalah juga. Balik lagi memang kita harus coba balik ke diri kita, kalau itu terjadi di kita itu kayak gimana begitu ya. Jadi segitu aja video sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan tuh informasi yang mendengar berita tentang ini ya, untuk tuh disimak tuh bahwa kejadian sebenarnya begitu. Jadi mbaknya juga sudah tadi mengklarifikasi atau dengan bukti-bukti percakapan lewat WA atau inbox gitu ya. Semoga ini bisa memberikanlah biar tidak ada lagi hal-hal seperti ini akan terjadi. Jadi gitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.